Jadi saya sendiri juga ada pertanyaan dari beliau yang pernah menyusun SKDI waktu itu. Katanya, waduh saya sudah capek-capek nyusun SKDI, ternyata kok ada SKDLP gitu ya. Saya bilang yang ibu perbuat itu sebenarnya suatu hal yang mulia, karena kemudian setelah adanya SKDI maka kurikulum maupun sistem ujian evaluasi hasil belajar untuk basic medical education itu kemudian tertata jelas di Indonesia. Bahkan kita mempunyai ujian kompetensi dokter Indonesia yang kalau di Amerika itu sebenarnya sejajar dengan USMLE. Jadi sebenarnya kita keren banget bisa mengadakan ujian nasional untuk pendidikan dokter yang di Amerika terkenal dengan USMLE step 1, 2, 3, 4-nya itu. Jadi itu merupakan suatu keberhasilan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, saya kira, mengenai bidang pendidikan dokter secara umum. Tapi tentu saja tidak ada yang konsisten daripada perubahan itu sendiri. Jadi adanya SKDLP ini nantinya itu justru kemudian melengkapi apa yang sudah kita lakukan dengan SKDI. Kalau nanti ada SKDLP, mestinya juga ada SK penyakit dalam atau SK untuk dokter Opskin misalnya. Jadi itu akan ada juga gitu. Sehingga baik kurikulum maupun evaluasi hasil belajar di tingkat S1 atau postgraduate itu akan lebih jelas lagi di Indonesia ini. Jadi saya kira sebenarnya kita saling melengkapi dan tidak perlu kemudian jadi nggak perlu dong mendidik dokter selama ini ya, bukan begitu. Itu juga harus dididik karena cikal bakal dari dokter layanan primer maupun dokter spesialis yang lain memang berasal dari basic medical education. Jadi saya kira itu perkembangan di Indonesia dan sebenarnya saya bangga sekali bahwa kita bisa mencapai taraf yang sedemikian ini dengan segala macam musyawarah dan konsensus yang kita buat dengan berbagai macam pihak seperti tadi sudah disebutkan Bu Maria. Dan sebenarnya saya sangat bangga bahwa kita sudah sampai di taraf saat ini, karena kalau tidak Indonesia akan mundur dan ketinggalan jauh, tidak hanya dari teman-teman dari dunia internasional yang negara maju, tapi juga akan ketinggalan dari teman-teman yang di sekitar ASEAN sendiri. Ini ada tambahan dari Bu Aisyah. Sepertinya Mbak Frank berpikir yang akan sangat sulit karena selama ini lulusan S1 siap untuk bekerja di layanan primer, artinya besok bisa dianggap sekolah lagi. Karena besok ketika bekerja di layanan primer harus sekolah lagi. Jadi untuk Mbak Frank berpikir itu. Iya, betul sekali. Ya, memang sulit Bu, tapi kalau adanya dukungan dari KMS, tadi disebutkan Bu Maria, kalau sekolah spesialis dulu ada tubel. Nah ini juga akan ada tubel untuk dokter layanan primer. Jadi saya kira dukungan untuk sekolah lagi itu justru akan datang dari pemerintah. Dan kalau tidak salah di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Umum Dikdok 2013 itu tidak hanya dibahas mengenai dokter layanan primer, tapi juga dibahas mengenai sistem apa ya, bahwa pendidikan residen itu mestinya bukan dikeluarkan dari out of pocket dari residennya, tapi adalah residen itu dianggap bekerja, jadi dia mendapatkan gaji dari pemerintah. Memang harusnya begitu, karena residen yang membayar itu hanya ada di Indonesia dan tidak ada residen di luar negeri yang membayar dari kantongnya untuk menjadi ahli tertentu. Jadi kebutuhan pemerintah lah yang sebenarnya kemudian menginginkan, misalnya Kemkes menginginkan saya tahun ini butuh berapa? 80 DLP, saya butuh 10 ahli bedah, saya butuh 10 ahli Opskin. Ini tubelnya. Jadi kebutuhan itu memang harusnya diatur oleh yang mempunyai dokter, saya kira Kemkes ya, karena kemudian dia akan menentukan kebutuhannya dan dia akan menentukan biayanya. Jadi bukan dari dokter sendiri lalu ingin membayar ini jadi apa, karena kemudian kita bicara masalah rekrutmen. Kalau yang seperti itu nanti tidak fair, karena kebanyakan dokter-dokter layanan primer adalah yang selama ini itu bukan tujuan, jadi itu seperti nasib. Karena saya tidak punya uang untuk masuk di pendidikan spesialis, maka nasib saya menjadi dokter layanan primer. Nah kalau dia saja nasibnya begitu, bagaimana nasib pasiennya? Jadi kita ingin mengubah sudut
berpikir itu, dan saya kira itu sudah tertuang di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, dan kalau nggak salah itu juga tema blended learning sebelumnya ya. Jadi blended learning yang digagas Fakultas Kedokteran UGM ini juga membahas berbagai tema yang ada di dalam UU Dikdok tersebut, tidak hanya dokter layanan primer, termasuk bagaimana cara saya nggak tahu pembayaran atau biaya untuk pendidikan dokter spesialis yang lain, karena itu juga sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Moga mungkin masih ada yang ingin dibahas. Ya, saya mau. Ya, silakan. Kalau bisa saya juga memberikan apresiasi kepada karena seperti Bapak adalah kalaupun nanti akan ada SKDLT itu adalah satu rangkaian satu rangkaian dari kita tidak akan pernah balik dari SKDLT karena menggambarkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang belum ada di dalam ini sehingga dijadikan secara spesialis. Jadi saya kira tanpa SKD ini kita masih sulit sekali untuk membuat SKD. Nah, indikator ini 155 yakin, 104 saya kira itu sudah bagus sekali. Terus yang kedua juga saya juga mengatakan tentang biaya dan campus anak student yang di dalam itu betul. Dan saya kira itu tidak hanya pada student. Kalaupun nanti kita akan bicarakan bagaimana kita akan menunjukkan campus BPSDM, kita akan sebutkan bahwa residen itu adalah dokter yang dididik untuk menjadi spesialis, baik itu oksi, nanti dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dokter stem cell yang mau menjadikan dokter layanan primer ini sudah produktifkan. Berarti itu sudah residen dalam kelompok residen. Betul. Artinya dia juga harus mendapat biaya dari negara. Betul. Iya. Jadi kita dalam sektor loh, kita sudah menghargai pelayanan primer spesialis. Kemudian kita menghargai dokter yang sekarang kita dididik 4 semester, kemudian menjadi ahli THP. Ini yang kita sebut residen, belum juga residen gitu. Maksudnya seperti itu. Itu yang pertama yang kita lihat dari kedudukan bisa. Kalau misalnya kalau kita bandingkan kedudukan campus, karena negara memberikan itu jauh lebih banyak daripada dokter yang membutuhkan spesialis apapun namanya, karena mereka adalah pasien. Yang ketiga mungkin yang bisa menjadi bahan kita, jadi satu ya DKM. Dokter yang memilihnya itu adalah kita sudah sepakat dia adalah detektif. Artinya detektif itu tidak hanya bisa merujuk dan lain sebagainya, tapi juga dia bisa melakukan promosi, prevensi dan lain sebagainya. Negara pasti membutuhkan juga ya. Yang secara spesialis. Mungkin ini punya sekali ya, tidak bisa itu dari teman yang saya sudah bisa kita masukkan sejak awal supaya juga misalnya siap. Bahwa ada sesuatu yang menghabiskan karena bohong gitu. Kalau kita dari puskesmas kalau menjadikan ya itu juga layani. Jadi dokter yang masih kasih dari dokter yang menjadi itu sudah harus dikali sebagai kali. Gitu kan? Iya. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Maria. Saya kira penjelasan Bu Maria tadi jelas sekali untuk terutama untuk teman-teman ya. Kenapa kebutuhan dokter layanan primer itu lebih banyak dari dokter spesialis yang lain? Karena dilihat kembali lagi dari ekologi masalah kesehatan. Masalah kesehatan di tingkat primer itu jauh lebih banyak daripada di tingkat PPK 2 atau 3. Jadi kalau dari 1.000 orang yang sakit, itu yang perlu penanganan dokter layanan primer itu ada 217 orang. Kemudian yang perlu dirujuk ke rumah sakit atau PPK 2 itu hanya 8 orang.
dan yang ternyata perlu dirujuk ke PPK 3 itu hanya 1 orang. Jadi sudah bisa dibayangkan kebutuhan jumlah dari dokter layanan primer ataupun dokter di layanan sekunder dan tersier. Jadi jumlahnya memang sekitar 80% untuk layanan primer, 20% untuk layanan sekunder dan tersier. Dan mungkin Bu Maria, kalau suatu saat kita bisa memberikan rekomendasi ke Kemenkes, saya kira waktu itu Prof. Utama Marsis dari ID juga sudah pernah mengatakan bahwa ID merekomendasikan jumlah sekitar 80% dokter itu akan menjadi DLP dan 20%-nya akan menjadi spesialis di rumah sakit. Nah, kalau memang ini artinya bisa dipahami oleh Kemenkes, maka Kemenkeslah sebenarnya yang mengatur, misalnya saya tahun ini atau mungkin 5 tahun ini saya butuh sekian DLP, saya butuh sekian dokter spesialis yang ini gitu. Jadi kalau Kemenkes bisa sampai mengatur regulasi kebutuhan itu, saya kira bagus sekali. Jadi tidak akan ada lagi kekurangan dokter yang mana atau kelebihan gitu kan. Tidak mungkin semua mahasiswa kedokteran itu saya pengen jadi dokter bedah gitu, 100% pengen jadi dokter bedah itu nggak bisa, karena kebutuhan dari Kemenkes akan jelas adalah 80% akan butuh DLP dan yang 20% butuh dokter spesialis yang lain. Nah ini mungkin kalau dari perguruan tinggi sudah banyak yang paham Bu Maria, tapi saya nggak tahu Kemenkesnya paham atau tidak. Mungkin kalau kita punya waktu, insya Allah kita bisa membantu Kemenkes untuk memahami regulasi buka tutup keran ini. Jadi terutama untuk spesialis-spesialis tertentu yang sangat subspesialistik itu saya kira tidak perlu setiap tahunnya juga ada mahasiswanya. Kalau memang Kemenkes sekarang butuh berapa ya itu kerannya dibuka. Kalau memang ini sudah nggak butuh ya ditutup saja kerannya gitu. Jadi tidak ada kelebihan maupun kekurangan jumlah dokter yang mana. Kita mencoba untuk melihat ini sebagai satu kesatuan yang dibuka pada negara. Jadi saya mencoba sekali dengan orang. Kita mencari waktu, kita bisa banyak dengan Kemenkes. Oh ini loh sebetulnya yang ada di depannya. Dan saya kira yang menjadi kebutuhan yang lumayan besar itu bagaimana caranya membuat teman-teman kita, saudara-saudara kita mengerti tentang betapa pentingnya dokter ini. Nah, ini yang harus kita ngomongin dulu. Sama pentingnya menjadi postingo, gitu loh. Sama pentingnya untuk menjadi dokter juga dan sebagainya. Hanya mungkin penggunaan kita harus kesalahan. Sekarang teman-teman kita yang menjadi bukan orang kedua, tapi mereka sama berdirinya. Mereka itu Indonesia akan gimana? Kalau dulu kita berbicara masalah tenis ya, berulang dulu nggak? Kita nggak biasa. Waktu kita itu kurang dari pendidikan, tantangannya akan berbeda. Kita akan ini berarti kalau orang kita bicara Ya, terima kasih. Juga ada tanggapan dari Bu Suryani bahwa dia setuju dengan Dr. Mora untuk juga pengaturannya akan studi lanjut DLP atau pelayanan. Ya, mengenai studi lanjut DLP juga sudah kita pikirkan dengan IT Bu Suryani. Jadi supaya pelayanan tidak terganggu betul sekali. Jadi tidak masanya kemudian DLP itu atau calon DLP itu kemudian harus menempuh pendidikan selama sekian tahun tanpa dia menangani pasien. Jadi yang kita gagas justru malah semacam pendidikan jarak jauh, di mana DLP itu tetap melayani pasiennya, tapi kemudian kasus maupun ini bisa dipresentasikan di depan suatu tim pitching yang terdiri dari berbagai macam spesialisasi. Jadi itu juga yang kita rancang di tingkat nasional, semacam modul pendidikan jarak jauh. Kita ketemu misalnya berkala, misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali,
kemudian mendiskusikan kasus itu, melakukan telaah kritis dan mendapatkan umpan balik dari para ahli yang lain. Jadi memang itu yang modul yang kita usahakan untuk nanti digunakan untuk pendidikan BLP. Jadi justru tidak kemudian BLP-nya dipisah dari setting pelayanannya, tapi memang dari pelayanan itulah kita bisa belajar. Begitu saya kira. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 1:15 menit. Mungkin sebelum saya tutup, ada apa yang saya kira terima kasih sekali untuk Bu Maria, untuk Bu Suryani dan Bu Nur Aisyah. Semoga lebih banyak lagi yang melihat blended learning ini. Kan ditujukan untuk dekan-dekan sebenarnya. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan Bu Maria, atau kalau para dekan ingin melihat, saya kira secara online juga bisa diklik video yang minggu-minggu sebelumnya, termasuk bahan dan sebagainya. Jadi insya Allah pembicaraan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi Indonesia. Amin. Amin. Ya. Terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dan juga kepada Dr. Mora yang sudah membawakan acara webinar pada minggu ketiga ini. Ya, kami harapkan juga partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk minggu depan dengan materi yaitu meninjau kesenjangan fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di daerah primer dengan kebutuhan pelayanan berkualitas. Untuk jadwal nanti insya Allah masih akan sama, insya Allah juga hari Kamis pukul 12 seperti ini, dan juga pengumpulan tugasnya setiap hari Rabu jam 9. Kalau sudah dikumpulkan itu nanti akan dengan sistem diisi di komennya. Mungkin itu demikian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.